Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan berjumpa kembali di channel YouTube MA Darul Ulum Palangkaraya. Bapak Ibu, guru, dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membuat tutorial pembuatan kelas online di aplikasi e-learning Kementerian Agama untuk persiapan pembelajaran jarak jauh kurikulum darurat pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Untuk MA Darul Ulum Palangkaraya sudah memiliki portal e-learning yang sudah di-online-kan dan siap diakses kapanpun dan dimanapun. Baiklah, untuk kita memulainya dengan cara kita buka browser favorit Bapak Ibu masing-masing. Contoh di sini saya membuka Google Chrome. Kita ketik alamat e-learningnya Madu Belajar Online. Tampil login area. Selanjutnya masukkan username dan password masing-masing. Klik login dan kita akan diajak ke halaman beranda guru. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada kolom komentar, kolom status ya. Nah, ini adalah kolom status guru yang apabila Bapak Ibu tulis maka akan dibaca oleh guru dan semua siswa yang online di aplikasi e-learning. Jadi ini ibaratnya status umum. Sedangkan nanti untuk kaitannya diskusi pada mata pelajaran Bapak Ibu itu nanti ada di status atau beranda kelas. Nanti kalau sudah bikin kelas nanti ada juga kolom status. Nah, disitulah tempat untuk diskusi yang hanya bisa diakses oleh siswanya masing-masing. Oke. Selanjutnya kita akan membuat kelas online. Kita asumsikan saya mengajar ke akidah akhlak di kelas 10, maka saya akan membuat kelas online dengan cara mengklik menu di atas bar ini, buat kelas online. Nah, lalu kita coba buat kelas 10 IPA, kita mulai 10 IPA, kemudian namanya adalah 10 IPA akidah akhlak. Kita buat deskripsinya bebas saja, isi saja nama mapel, nggak apa-apa. Mata pelajaran akidah akhlak dan agenda pertemuannya direncanakan selama 1 semester adalah 14 kali pertemuan. Nah, mata pelajaran akhlak adalah mata pelajaran paralel untuk IPA, IPS, dan agama. Jadi nanti kita juga akan mengkopikan kelas ini menjadi kelas IPS dan agama. Kita klik buat kelas. Berhasil. Nah, jika tampilannya Bapak Ibu perhatikan di sini ada nama kelas dan nama mapel, maka kita berada di beranda kelas. Dan di sini ada kolom status. Jika Bapak Ibu membuat status di sini, umpamanya Assalamualaikum silahkan ketik hadir pada kolom komentar. Kita bagikan. Nah, di sini nanti anak-anak yang masuk di kelas akidah akhlak kelas 10 IPA ini akan membaca status ini dan akan berdiskusi. Jadi ini adalah area untuk berdiskusi dengan guru pelajaran, guru mata pelajaran. Oke, selanjutnya adalah setelah kita masuk di area kelas ini, maka ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu lengkapi agar kelas ini, kelas online ini siap untuk diluncurkan. Yang pertama adalah kita mengisi standar kompetensi. Kita isi saja KD1. Ini umpama
Boleh nggak diisi secara detail? Ya silahkan, nggak apa-apa. Diisi seperti ini juga nggak apa-apa, karena kita sudah punya cetak silabus yang sudah dibagikan ke siswa. Jadi ini untuk melengkapi, karena memang di requirednya harus diisi. Yang kedua, kita isi KKM. Kita isi sedang saja, tidak berpengaruh karena kita tidak menggunakan aplikasi e-learning ini untuk pembuatan nilai raport. Jadi ini tidak berpengaruh, cuma harus diisi saja biar lengkap. Yang ketiga, RPP. Oke. Kaitannya dengan RPP di sini, maka jika kita sudah mendesain nanti kelas online ini akan dilengkapi dengan 14 kali pertemuan, maka akan kita buat 14 RPP, sebenarnya begitu. Nah, untuk mempermudah, maka kita cukup membuat desain RPP saja. Untuk isi RPP kita bisa lengkapi belakangan. Contoh, saya akan membuat 2 RPP untuk pertemuan pertama dan yang kedua. Kita buat saja di sini. Contoh, saya tanggal 3 Agustus akan mengajar akidah akhlak di kelas 10 IPA, yaitu jam ke-1 sampai ke-1, pertemuan ke-1, topiknya akhlak terpuji. Ya, saya begitu saja. Dan ini bisa dikosongkan dulu. Metodenya e-learning, modul belajar yang dikosongkan dulu, penilaiannya umpamanya tulis saja postes dan simpan. Kemudian untuk pertemuan kedua juga kita harus buat, karena tanggal 10 saya akan ngajar lagi setiap hari Senin jam ke-1. Pilih pertemuan kedua, materinya akhlak terpuji lanjutan. Nah, ini kosongkan, nggak apa-apa. Postes juga. Simpanannya ada sudah 2 pertemuan. Tetapi langkah baiknya nanti jika ada waktu, Bapak Ibu buat lengkapi RPP ini ya, dengan cara geser ke kanan. Ya. Oh, edit. Di sini ada edit, menu edit. Nah, bisa diedit. Jadi untuk kelengkapannya bisa menyusul. Selanjutnya adalah bahan ajar. Nah, bahan ajar yang sudah kita bagikan dalam bentuk modul bisa kita lengkapi dengan menambahkan beberapa bahan ajar tambahan yang bisa diakses siswa. Nah, bisa berbentuk link, artikel, video, PowerPoint, Excel, PDF, Word, dan gambar. Namanya kita buat link, kita cari, ternyata ini bagus sekali websitenya, kita copy, klik kanan copy, kemudian kita masukkan di sini. Bahan ajarnya kita tulis 10 IPA ya. Ini untuk 10 IPA kita simpan. Iya. Jika ada keterangan nanti dilengkapi. Atau bahan ajar baru, Bapak Ibu bisa tambahkan lagi dengan cara mengklik bagikan baru di sini. Selanjutnya adalah men-setting siswa yang akan tergabung di kelas ini. Kita klik data siswa tergabung, undang siswa. Kemudian jika semuanya memang kelas 10 IPA, tidak ada yang dikecualikan, kita klik gabungkan semua siswa dan tutup. Kemudian tutup. Selanjutnya adalah kita mempersiapkan postes. Di sini yang kita persiapkan adalah postes, yaitu CBT, menunya Computer Based Test. Kita buat ujian, kita buat kuis saja, kuis pertemuan 1 umpama cukup umpamanya 45 menit. Tanggal berapa? Ya, sesuai dengan jadwal kita ngajar 3 Agustus, umpamanya kita buat 3 Agustus jam 1 itu 7.30 ya. Kita mulai postesnya anggap saja jam 8 dan berakhir di Agustus tanggal 3 jam 8.30. Jam 9 ya.
kita buat ada sedikit tambahan waktu untuk mereka. Atau jika nanti post-testnya cukup memakan waktu panjang untuk mengerjakan seperti pelajaran-pelajaran yang eksak, maka bisa aja Bapak Ibu tambahkan bapernya sampai jam 14, jam 15 dan seterusnya, asalkan hari itu sudah bisa diselesaikan. Kemudian buat soal dan seterusnya seperti biasa, jenis soalnya silahkan dibuat. Nah, ini contoh soal saja kita buat. Saya jelaskan definisi akhlak terpuji, simpan dan tutup. Kalau sudah selesai, kalau nambah soal klik tambah soal, kalau sudah selesai simpan dan tutup. Oke, sudah muncul. Nah, ini soal kita. Selanjutnya Bapak Ibu bisa menambahkan penilaian tambahan di menu di sini. Menu penilaian KI 3 dan penilaian keterampilan. Ya. Nah, nanti disinilah tempat membuat soal atau penugasan, ya, tepatnya penugasan yang jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, tapi bukan post test seperti CBT. Contoh, ada penugasan yang 1 minggu ke depan harus dikumpulkan, ada penugasan yang 1 bulan ke depan harus dikumpulkan, atau penugasan yang sebagaimana kita jelaskan kemarin di pertemuan, ada tugas di akhir semester. Tapi alangkah baiknya Bapak Ibu perhatikan beban tugas siswa juga, jadi jangan sampai penugasan ini akan memberatkan terlalu berlebihan kepada siswa, jadi bisa dibijaksanai. Kemudian sudah selesai. Yang lain-lain ini adalah monitoring. Ini ketika membuka kelas, jadi bisa perhatikan siswa yang online dari monitoring aktivitas siswa. Selanjutnya sudah selesailah untuk pembuatan kelas 10 IPA Akidah Akhlak. Kita kembali ke depan, ke forum madrasah. Nah, karena saya mengajar akidah akhlak dan pelajaran ini dengan paralel kelas juga diajarkan di IPS dan agama, maka untuk kelas yang lain, kalau ini sudah rapi, anggap saja sudah 5 pertemuan Bapak Ibu buat, atau kalau bisa 14 pertemuan sudah dibuat, maka tinggal dikopikan ke kelas yang lain. Dengan cara pertama adalah buat kelas tujuannya dulu. Pokoknya 10 IPS. Kita buat 10 IPS ya. Namanya 10 IPS Akidah Akhlak. Deskripsinya sama, pelajarannya Akidah Akhlak, agendanya sama, 14 kali ya gitu. Buat kelas. Ini kelas tujuan sudah muncul. Karena ini isinya nanti sama, kita kembali ke forum madrasah lagi. Setelah tujuan kelasnya siap, maka kita masuk ke kelas masternya, yaitu kelas IPA tadi ya, yang sudah dirapiin lengkap dengan post test dan sebagainya. Kita masuk, kemudian kita akan pilih menu di pojok kanan, yakni copy kelas. Ya, pilih dulu IPA. Ini ada pojok kanan copy kelas. Bapak Ibu copy. Jadi posisi mengcopy ini adalah posisi pada kelas master. Nah, apa saja yang di copy ini bisa dicentang, dipilih saja. Apakah semua, centang semua. Tujuan kopinya adalah ke kelas IPS. Klik saja kelas IPS dan klik copy kelas, sehingga sudah terduplikasi isi dari kelas 10 IPA ke kelas 10 IPS.
dari standar kompetensinya, kemudian bahan ajarnya, serta post-testnya, dan seterusnya. Demikianlah juga nanti untuk kelas-kelas yang lain seperti kelas 10 agama bisa Bapak Ibu kopikan dengan cara yang sama. Selanjutnya nanti ada tambahan ketika kita mengaktifkan kelas ini, itu Bapak Ibu bisa memantau dan memodifikasi agar kelasnya berjalan dengan lancar. Jadi apapun yang bisa dirubah sebenarnya bisa dirubah dengan serta merta. Jadi kalau memang ada masalah bisa diubah dengan, ada kesalahan bisa diubah dengan serta merta. Saya kira demikian tutorial singkat dari kita tentang persiapan kelas online. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.